Ibu bisa jelaskan bioterorisme dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Bio itu termasuk material biologis. Material biologis itu bisa virus, bisa parasit, bisa segala macam. Terorisme itu ya teror. Ya, jadi teror yang menggunakan material biologi. Bisa dari virus, bisa dari parasit, bisa dari bakteri, bisa dari semuanya, jamur juga bisa. Kita pernah mendengar yang namanya bioteknologi, dan selalu dalam bayangan kami ketika berbicara bioteknologi dipakai sebagai suatu senjata atau kekuatan pemusnah daripada suatu bioteror. Ya, bioteror itu kok ada kekhawatiran seperti itu? Apakah ini juga bagian daripada itu, Bu? Maksud Bapak bukan biotek ya, tapi bioterorisme. Bioterorisme itu suatu kejadian di mana tiba-tiba ada suatu kejadian yang mengancam nyawa orang banyak pada waktu yang singkat gitu. Nah, apakah itu ataukah itu bioterorisme, itu sebetulnya ada tanda-tandanya. Kalau pandemik itu harus ditandai dengan adanya virus yang berubah dari virus binatang menjadi manusia, mempunyai reseptor manusia. Virus binatang yang mempunyai reseptor manusia, kemudian dari manusia ke manusia, dari manusia satu ke bangsa yang lain. Nah, itu namanya pandemik. Tapi pada waktu tidak pernah ditemukan virus yang berasal dari binatang yang mempunyai reseptor manusia. Ada isu-isu bahwa itu ditemukan ada isu-isu itu katanya dari Amerika. Tapi sampai sekarang isu itu tidak terjawab. Artinya tetap tidak ditemukan. Artinya lagi bahwa itu sangat mungkin bukan natural, tetapi adalah bioterorisme. Bioterorisme. Ya. Ini luar biasa. Bahwa ada terorisme yang lain, ya kan, selain yang kita kenal selama ini, yaitu dalam bidang kesehatan, ya kan. Ini terus dan kita melihat bagaimana suasana yang mencekam saat itu, ya kan, ketika mobil-mobil ambulan itu dengan suara bisingnya. Itu suatu cara untuk menteror psikologis orang sedunia, dan berhasil mempengaruhi orang sedunia, memiskinkan orang sedunia, membuat bingung orang sedunia, membuat satu tata cara berubah yang tadinya kita tidak mengenal online. Sekarang ibu-ibu di pasar-pasar semua udah tahu online. Karena itu kejadian pada waktu merubah mindset seseorang yang tadinya kalau berdagang harus bertemu begini, tapi ternyata sekarang bisa online. Tadinya kalau berdagang harus pakai kapal terbang ke sana kemari, ternyata tidak perlu terbang, juga bisa berdagang. Nah, itu tujuan mereka memang. Saya tidak mengerti bahwa mereka tidak ingin menggerakkan manusia, tidak ingin menggerakkan manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka ingin semuanya pakai online, mereka semuanya pakai IT. Dengan memakai IT maka kontrolnya jauh lebih mudah, sangat mudah. Mereka bisa mengontrol 100%. Itulah mereka ingin menguasai dunia dengan cara mereka. Nah, dan percobaan untuk itu sudah berhasil. Seluruh dunia tunduk dengan aturan-aturan mereka dan mereka bisa mengontrolnya dengan baik. Dan saya nggak tahu apa yang mereka rencanakan lebih lanjut. Ibu bisa jelaskan bioterorisme dalam bahasa Indonesia. Artinya apa?
Bio itu termasuk material biologis. Material biologis itu bisa virus, bisa parasit, bisa segala macam. Terorisme itu ya teror. Ya, jadi teror yang menggunakan material biologi. Bisa dari virus, bisa dari parasit, bisa dari bakteri, bisa dari semuanya, jamur juga bisa. Teror yang kemudian memakai partikel biologi. Ya. Ini pernah dulu diterapkan belum hal seperti ini pada negara lain? Ini sudah berat, 1000 tahun yang lalu sudah ada. Ketika bangsa Amerika ingin menguasai tanah Amerika, itu ada sebagian wilayah yang dikuasai oleh Indian. Indian ini sangat canggih, nggak bisa dikalahkan dengan tentara-tentara Amerika yang datang. Dia senjatanya mungkin pakai panah, pakai apa. Padahal kalau pistol atau harus lihat orangnya lah. Ini kan nggak usah lihat orangnya, bisa lah. Pokoknya tentara Amerika tidak berhasil menguasai wilayah itu. Padahal wilayah itu sangat penting untuk transportasinya bangsa Amerika yang ada di sana. Akhirnya mereka berdamai. Setelah berdamai, maka bangsa-bangsa pendatang ini pengen menguasai semuanya kan. Maka setelah damai baik-baik, maka pada waktu musim dingin, bangsa pendatang ini menyumbang selimut pada mereka karena sudah baik hubungannya, suka ngasih makanan, suka ngasih minuman. Nah kemudian sekarang dikasih selimut, maka orang-orang dari itu menerima dengan setulus-tulusnya, dan ternyata selimut itu isinya virus cacar. Jadi dipakai oleh mereka dan kemudian matilah mereka semua, sehingga wilayah itu bisa dikuasai. Ini saya hanya baca di suatu buku, dan itu berlangsung di tahun berapa ya, nanti saya tengok lagi. Jadi itu udah sekian ratus tahun yang lalu sudah ada. Mungkin ada contoh yang lain selain kejadian di suku Indian? Napoleon Bonaparte ya? Juga, kalau nggak salah dia dibikin tuberkulosa. Sakit waktu itu yang beranukan TBC, sehingga dia akhirnya mundur dari, karena tadinya kuat banget itu yang namanya Napoleon Bonaparte. Jadi memang ada sejarahnya bioterorisme itu. Ya mungkin kalau sekarang lebih modern, tapi saya kira akan prinsipnya masih sama. Jadi sangat mengkhawatirkan ya, sangat mencekam kondisi sekarang. Orang menggunakan segala cara negara-negara lain untuk menguasai juga bangsa-bangsa negara lain. Kita itu negara yang sangat cantik, kaya raya, pasti akan sangat membuat mereka ingin untuk menguasai. Dan bagaimana menguasai negara ini tanpa penduduknya? Mereka nggak suka dengan penduduk kita yang kebanyakan beragama. Nah itu dia pengennya bersih dari kita, tapi tanah tumpah darah kita masih utuh itu. Maka satu-satunya adalah dengan virus. Kalau dengan bom rusak nanti wilayahnya. Sayang, karena ada boksit, ada nikel, ada segala macam. Kalau dibomin nanti rusak semua. Ada emas di mana-mana. Nanti kalau dibom, dinuklir, rusak semua. Maka yang dirusak manusianya saja. Luar biasa. Ibu, sehubungan dengan apa tadi bioterorisme ini, Ibu ada peringatan dan pesan nggak kepada para pejabat, para pemimpin negara ini? Mohon para pemimpin negara itu tahu tentang ini, tolong pelajari dengan baik dan waspadai dengan baik. Kadang-kadang mereka tahu pun juga kagak, malah bilang paranoid segala macam, padahal mereka yang tidak tahu, mereka bohong. Mereka dibohongin gampang sekali. Yang saya lihat pemimpin-pemimpin kita tuh gampang dibohongin. Pengetahuannya dalam hal ini kurang,
Kalau pengetahuannya kurang boleh, tapi harus ada ahli-ahli di dalam tataran negara ini yang ahli dalam bioterorisme ini. Ya. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah mulai, karena saya juga sering mengingat-ingatkan waktu itu Pak Andika sebagai Pangap juga saya ingat-ingatkan tentang itu. Nah, ini terima kasih sekali Ibu, kita bisa bicara pada siang hari ini bioterorisme itu sesuatu hal yang menjadi suatu acuan dan pemahaman yang masyarakat ini, para pemimpin ini perlu sekali untuk kemudian mengetahui, memahaminya dan bagaimana menangkal hal tersebut. Kita terima kasih sudah kedatangan tamu kehormatan Profesor Dr. Ibu Siti Fadilah Safari. Beliau juga bersama-sama dengan kita sebagai Presidium Forum Negarawan. Ada sebuah bahasa bumi yang kemudian kita pakai untuk menutup acara ini. Mikaralahana muha miharahana tatu, jimarahana tata sika riha mahatatu. Hadaplah jiwamu kepada ibumu, tetapi engkau juga tahu ibu besarmu adalah tanah tumpah dan ibu pertiwi ini. Bersujudlah di bawah telapak kakinya, maka engkau akan menemukan surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk semua.